Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendidik yang sangat berbahagia. Setelah kita membuat formulir dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru, selanjutnya kita masuk di materi membuat template bukti pendaftaran yang akan diterima oleh para calon siswa yang mendaftar nantinya. Nah, kita akan memanfaatkan aplikasi Google Doc ya, Google Doc yang disiapkan oleh Google. Sekarang kita masuk di Google Formulir, di Google Drive-nya kita. Kemudian kita pilih baru, kemudian pilih Google Doc. Ya, Google Dokumen. Oke, yang kosong. Nah, langkah pertama adalah Bapak Ibu dalam pembuatan template ini kita memasukkan nama filenya dulu. Misalnya template bukti pendaftaran. Ya. Nah, kemudian masukkan bukti pendaftarannya, kayak seperti semacam surat kita masukkan Bapak Ibu. Oke. Misalnya saya memasukkan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian SMK Negeri Sulbar Belajar. Nah, kemudian alamat Jalan Dr. Ratulangi misalnya ya Bapak Ibu, nomor 9 Majene Sulawesi Barat. Ini contoh Bapak Ibu. Nah, ini kita buat rata tengah seperti kalau kita bekerja di Word Bapak Ibu ya. Ya, mohon maaf mungkin ada terdengar suara koko ayam ya. Ini waktu kebetulan video ini dibuat di waktu setelah salat subuh Bapak Ibu. Oke, lanjut. Kita menyisipkan gambar ya, logo sekolah masing-masing Bapak Ibu. Ya, saya ambil contoh misalnya logo sekolah ini ya. Logo Sulbar Belajar ini terlalu besar Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu punya logo mungkin yang agak kecil, silakan dibuat yang semaksimal mungkin, kemudian dia transparan ya, tidak kayak seperti ini. Ya. Oke. Nah, kemudian kita buat pembatas bagian bawah Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita tulis misalnya bukti pendaftaran PPDB tahun 2000 ya, tahun pelajaran 2020-2021. Ya, ini contoh ya Bapak Ibu sekali lagi. Bisa jadi Bapak Ibu membuat format yang berbeda. Oke, kemudian ya, misalnya di sini nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran. Oke, ini dibuat ya. Nah, kemudian kita buat tabel misalnya Bapak Ibu. Sisipkan tabel ya. Misalnya oke.
biodata siswa boleh. Ini bisa gabungkan sel ya, kita gabungkan sel. Bio data siswa. Oke. Kemudian nama lengkap, NIS ya. NIS garis miring NIK. Oke. Kemudian alamat, nomor HP garis miring WA ya. Terus kita pasang lagi misalnya asal sekolah, lulus tahun apa. Oke. Nah, kemudian di bagian sini misalnya kita pasang biodata orang tua ya. Klik kanan, gabungkan sel ya. Data orang tua garis miring wali. Ya. Nama orang tua garis miring wali. Kemudian di sini langsung alamat saja. Terus nomor HP garis miring WA. Oke. Ya, ini saya kira cukup ini sebagai contoh Bapak Ibu ya untuk yang isiannya. Kemudian ya di bagian bawah misalnya kita kasih catatan 1, bukti pendaftaran ini harap disimpan dengan baik karena akan dimanfaatkan saat pendaftaran ulang jika Anda dinyatakan lulus. Kedua misalnya pengumuman kelulusan silahkan dicek di web misalnya Sulbar smk sulbarbelajar.sc.id pada tanggal misalnya 1 Juli 2020. Ini contoh Bapak Ibu ya. Oke. Nah, cukup seperti itu. Kemudian di bagian bawah Bapak Ibu misalnya ada pendaftar ya, misalnya Majene, kemudian panitia pelaksana. Bapak Ibu juga bisa masukkan dalam bentuk tanda tangan langsung ya. Jadi kalau misalnya langsung tanda tangan dan stempel berarti nanti Bapak Ibu scan ya, tanda tangan itu baru dimasukkan ke dalam format ini. Scan dalam bentuk gambar Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kita buat merchantnya ya. Ini nomor pendaftaran. Jadi Bapak Ibu diapit dengan tanda kurung 2 kali atau apa ya? Siku ya. Tanda siku 2 kali. Oke, ditutup juga. Nah, untuk tanggal pendaftaran itu kita pakai today. Oke. Nah, nama lengkap. Ini nama lengkap. Oke. Ini cukup NIS. Nah, kemudian ini ada spasi.
spasi lagi baru nick. Jadi bisa kita memasukkan dalam satu baris ini lebih dari satu field ya. Alamat, kemudian nomor WA, nomor HP saja. Oke. Asal sekolah, kemudian tahun lulus, nomor orang tua wali, nama ortu, oke. Kemudian alamat ortu ya, diupayakan jangan ada yang sama fieldnya Bapak Ibu ya. Terus no HP ortu. Oke. Nah, di bagian bawah sini pun sama karena ini ada tanggal akan kita masukkan. Berarti kita pasang di sini today. Oke. Ya, ini bisa kita kasih warna ini Bapak Ibu. Mana nih? Untuk memberikan warna ini ya. Misalnya oke, kita pakai yang agak terang. Ya. Ini pembatas saja. Oke. Nah, selesai Bapak Ibu. Ini tidak perlu disimpan karena dia akan tersimpan secara otomatis. Nah, selanjutnya kita masuk ke file spreadsheet formulir PPDB kita. Nah, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu agar file bukti ini terkirim secara otomatis nanti ke supaya menggabungkan field ya, menggabungkan field isi kolom-kolom ini ke dalam bukti pendaftaran. Kemudian setelah itu dikirim ke email yang didaftar, maka kita akan memanfaatkan layanan dari add-on AutoCred ya. Nah, kita klik pengayaan, kemudian dapatkan add-on. Nah, ini sudah ada AutoCred ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak menemukan AutoCred di sini, tinggal Bapak Ibu ketik di atas AutoCred ya. Oke, nanti akan kelihatan. Setelah itu Bapak Ibu pilih, diklik. Nah, kemudian ini muncul, klik install ya. Klik install. Nah, AutoCred memerlukan izin Anda untuk memulai pemasangan. Oke, klik lanjutkan. Nah, nanti ini minta diizinkan untuk dipasang ya. Klik emailnya. Nah, kemudian di bagian bawah sini pilih izinkan. Oke. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, ini sudah selesai. Kita close, tutup. Nah, kita coba cek pengayaannya. Nah, sudah ada AutoCred. Nah, ini ada open atau launch ya. Kalau misalnya Bapak Ibu itu biasa juga ada muncul launch. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ini tidak muncul, silakan Bapak Ibu refresh dengan tekan tombol F5 di keyboard masing-masing. Ya, kemudian masuk kembali ke sini, kemudian nanti ada muncul AutoCred, kemudian launch atau open. Ya, nah sekarang saya klik open. Oke, sebelum lanjut Bapak Ibu saya close dulu. Di bagian kolom-kolom ini Bapak Ibu ya, ini ya sampai pernyataan ya.
Tadi kan belum ada. Di sini kan butuh field untuk nomor pendaftaran ya. Kemudian di sini belum ada. Oke, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita tidak usah lah dulu menambahkan untuk kolom pernyataan ya. Jadi kolom nomor pendaftaran diabaikan saja dulu. Nah, kita lanjut dulu masuk ke pengayaan. Oke, open. Kita tunggu. Ah, ini muncul jika kita belum pernah membuat AutoCAD ya untuk file ini, file formulir PPDB. New job. Nah, kemudian kita pilih ketik di sini misalnya apa ya, PPDB ya, cukup PPDB saja, terlalu panjang. Mau panjang juga boleh Bapak Ibu. Nah, kemudian kita pilih di sini choose template, kita pilih from drive. Ya. Nah, from drive. Oh, banyak sekali nih template ini. Kebetulan di laptop saya banyak ya. Latihan-latihan sebelumnya. Nah, saya pilih yang ini formulir PPDB template bukti pendaftaran nih. Template bukti pendaftaran. Saya sesuaikan dengan jam saya buat ya, tanggal jam 6 tadi ini dibuat. Sekarang jam 6.20, pukul 6.24, ini pukul 6.20 ya. Oke, supaya tidak salah-salah Bapak Ibu. Select. Nah, kemudian saya pilih next. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kan kebetulan ya ini ada simbol label ya, simbol label berarti ini belum dipasangkan dengan ini map to kolomnya, belum di mapping. Nah, kalau ini nama lengkap karena kebetulan tadi kita memasukkan apa ya, yang di template itu nama lengkap persis sama dengan kolomnya, itu kemudian otomatis masuk. Ya, judul kolom ini otomatis masuk sama di sini. Nah, jadi nomor pendaftaran ini masih kosong. Nah, karena di sini juga belum ada kolom nomor pendaftaran tadi, kita ambil salah satu contoh saja sebagai nomor pendaftaran. Misalnya, ini hanya sementara waktu Bapak Ibu ya. Saya ambil misalnya NIS. Oke, NIS. Ya. Kemudian ini ya, kita ambil juga NIS di sini. Bapak Ibu, apakah boleh sama? Boleh kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan berulang ya. Ini hanya salah sampel saja. Karena kebetulan nomor pendaftaran tidak ada di sini, jadi kita ambil sebagai NIS. Ini hanya sementara waktu Bapak Ibu. Sebentar nanti akan diganti. Nah, kemudian nick Bapak Ibu dimasukkan nick. Oke. Yang penting jangan dikosongkan Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dikosongkan itu nanti Bapak Ibu akan diminta ulang untuk memasukkan. Oke. Alamat sama ini sudah sama persis alamat. Kemudian nomor handphone. Ini nomor handphone orang siswa. Asal sekolah, pilih asal sekolah, nama sekolah, oke. Tahun dulu sudah sama. Terus nama ortu, nama ortu mana nih, nama ortu, nama orang tua wali, oke. Alamat ortu, ini nama alamatnya, alamatnya ada nggak alamat nih? Alamat, oh nggak ada alamat nih Bapak Ibu. Oke, berarti nanti kita hapus ya, kita hapus yang alamat ortu ini, atau kita ganti dengan apa ya, pekerjaan, boleh pekerjaan. Jadi alamat ortu nanti jadikan sebagai pekerjaan ya. Terus nomor handphone orang tua. Ada nggak nomor handphone orang tua nih? Oh ada nih. Oke. Nah, tolong ingat Bapak Ibu ya, nanti di template kita itu alamat ortu ini diganti dengan pekerjaan. Karena di kolom kita itu nggak ada alamat ortu. Ya, di tabel kita nggak ada alamat ortu, yang ada adalah pekerjaan orang tua. Oke, saya next lagi. Nah, atau bisa langsung masuk saja Bapak Ibu ya. Saya bisa langsung diganti di bagian sini. Oke. Ini ya. Jadi di sini adalah apa tadi? Pekerjaan ya. Pekerjaan. Ya. Berarti ini harus diganti juga Bapak Ibu. Oke, jadi misalnya ini pekerjaan. Kalau diganti ini Bapak Ibu, ya, berarti kita harus mengulang dari awal ini.
ya. Oke, enggak apa, kita ulang ya. Karena field apa ya, yang ini itu belum masuk di sini bagian pekerjaan ya. Oke, di bagian sini itu nggak ada pekerjaan. Nanti tidak ketemu. Kita cancel saja dulu, cancel ya. Baru kita masukkan ulang. Kita buat ulang. New job. Oke. ppdb. Saya kasih besar ppdb, boleh kecil juga. From drive. For template. Nah, ini template. Oke, yang baru berubah 627, ini 628. Select. Next. Nah, nomor pendaftaran sama tadi, kita kembali ke NIK, terus nama lengkap, NIS, ya. Terus NIK-nya, alamat sudah, nomor handphone, nomor WA, asal sekolah, mana asal sekolah, nama sekolah. Terus tahun lulus sudah, nama orang tua. Nah, pekerjaan kita masukkan sini, pekerjaan orang tua. Oke. Nah, nomor handphonenya orang tua. Oke, nah sudah selesai semua. Bapak Ibu. Jadi dipastikan ini semua masuk ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa nomor pendaftaran ini hanya untuk sementara waktu saja. Nah, setelah ini Bapak Ibu kita klik next lagi. Kemudian di sini adalah memasukkan nama file yang akan nama file PDF yang nanti akan terbentuk ya. Nama filenya akan terkirim ke calon peserta didik kita yang pendaftar. Misalnya bukti pendaftaran ppdb ya. Saya hilangkan saja supaya tidak terlalu panjang. Kemudian di sini bisa Bapak Ibu tambahkan tagnya, nama lengkap. Oke, boleh nama lengkap, atau bisa juga pakai nomor pendaftaran di depannya ya. No pendaftaran ya. Ini harus sesuai nanti dengan kolom yang akan kita buat ya Bapak Ibu. Kemudian nama lengkap. Oke. Nah, kemudian ini ada file PDF ya. Di sini output S-nya tetap multiple output mode ya. Jadi tipenya PDF Bapak Ibu. Next. Nah, sebelumnya kan kita sudah membuat folder ya. Ini dihapus dulu. Yes, kemudian kita pilih folder yang akan digunakan menampung bukti ppdb kita. Nah, ini ada file bukti ppdb yang saya buat jam 5 tadi. Oke, saya pilih. Kemudian select. Oke, next. Next. Share doc ya, sharing dokumen. Nah, ini file PDF sudah. Nah, di bagian bawah sini kita masukkan field email ya. Email supaya nanti terkirim ke email yang mengirim. Ingat diawali dengan siku kiri 2 kali, kemudian siku kanan 2 kali untuk ditutup. Kemudian tipe subjeknya ya, perihalnya pada saat terkirim surat itu. Misalnya bukti pendaftaran ppdb. Nah, kemudian pesannya silakan ditulis di sini Bapak Ibu ya. Misalnya terima kasih telah mendaftar di SMK Negeri SMKN Sulbar Belajar. Silahkan print out, silahkan download _unduh file bukti pendaftaran yang terlampir ya, dan di print. Oke. Terima kasih. Panitia pelaksana. Oke, ini contoh Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu kembangkan sendiri isi ininya. Bisa jadi kemudian
Juga ada pesan misalnya tanggal berapa pengumuman, apa segala macam, silakan dimasukkan di sini. Pengumumannya dilihat di mana, ya silakan dimasukkan. Pokoknya di dalam sini Bapak Ibu balasan email ini silakan diisi apa informasi yang penting buat calon peserta didik. Nah, kemudian saya next. Jadi saya simpel saja ya Bapak Ibu menulisnya. Saya next. Nah, kemudian di sini kita pilih yes untuk run on form trigger. Jadi formulirnya pemicunya ya, pemicu formulirnya kita yes. Nah, kemudian pilih yes. Nah, kalau yang bawah ini Bapak Ibu run on time trigger ini time. Ya, time-nya. Misalnya kita nanti dia mengirim email itu 1 hour. Ya, setiap 1 jam. Setiap 2 jam, setiap 3 jam, 4 jam, 6 jam, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Kalau ini diaktifkan, jadi dia per jam kirimnya. Jadi tidak langsung terkirim, tapi ini dia hitungan per jam. Oke, saya pilih no saja. Nanti pada saat ini apa ya? Pada saat formulir itu terisi, itu bisa langsung terkirim. Nah, kemudian setelah itu kita klik save. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini nanti otomatis pada saat dijalankan nanti akan menambah kolom di paling belakang ya. Ya, kolom di paling belakang sini. Di belakangnya pernyataan ini tadi. Oke. Nah, jadi yang pertama kita jalankan dulu adalah AutoCAD-nya sebelum masuk ke pemicu untuk script ya, untuk script otomatis pemberian nomor otomatis pendaftaran ya. Nah, jadi ini dulu yang pertama kita jalankan. Caranya yang pertama kali jalankan adalah Bapak Ibu klik play saja dulu ini. Run job. Oke. Run job. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Ini di close saja boleh, nggak apa. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu ya, kolom yang terbentuk. Oke. Terus ini. Nah, ini kosong. Berarti nanti nomor pendaftaran dipasang di sini Bapak Ibu ya. Nomor pendaftaran di kolom ini. Yang kolom di belakang ini bisa dihapus. Silakan dihapus Bapak Ibu. Jadi nanti yang paling terakhir adalah kolom nomor pendaftaran. Tinggal klik Bapak Ibu AB ini, kemudian klik kanan, terus hapus kolom. Oke. Jadi kolom yang kosong ini, ya kita lihat statusnya ini kan dokumen merge ini, terus di sini AA itu kosong. Nah, di sini kita pasang nomor pendaftaran. Oke, nomor pendaftaran. Jadi nomor pendaftaran ini harus berada di posisi paling terakhir, kolom paling terakhir. Ya, sekali lagi, kolom paling terakhir. Setelah Bapak Ibu melakukan tadi menjalankan auto crack ya, auto crack. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu kita membuat pemicu agar nanti pendaftaran itu otomatis berjalan ke bawah sini. Nomor pendaftarannya bertambah secara otomatis mengikuti pendaftar yang mengisi ya, formulir yang diisi. Oke, caranya adalah Bapak Ibu silakan masuk di bagian alat, kemudian editor script. Nah, nanti scriptnya diisi di sini sebagai pemicunya Bapak Ibu. Kebetulan saya sudah punya filenya, saya tinggal copy paste saja. Ya, ini filenya, ini isinya nanti yang akan kita isi sebagai pemicunya. Oke, ini yang dalam sini saya hapus Bapak Ibu. Paste. Nah, jadi Bapak Ibu kita membuat variabel-variabel ini ada 3 variabel. Nanti kemudian setelah itu kita masukkan dalam bentuk formula di bagian bawah sini. Variabel pertama adalah variabel sheet. Nah, ingat Bapak Ibu, sheetnya itu namanya form responses. Ini harus sama dengan yang ada di sini. Ya, form responses 1. Ini harus sama. Kalau diganti Bapak Ibu maka Bapak harus mengganti juga di sini. Ya. Kemudian variabel baris nanti dia akan mengarah ke baris yang paling terakhir, kemudian kolom yang paling terakhir juga. Nah, kemudian di sini formulanya Bapak Ibu kita masukkan. Nah, saya pakai formula sama dengan row. Jadi ini row ini adalah membaca baris. Dia berada di baris keberapa.
Maksudnya adalah baris yang ini, nomor baris yang ini yang di samping Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian di sini ada tertulis dikurang 1. Kenapa dikurang 1 Bapak Ibu? Kita lihat. Nanti formulir itu akan terisi pada saat ada pertama kali yang mendaftar, itu langsung terisi nanti di baris kedua di sini. Ya. Nah, otomatis baris kedua ini ya, nomor pendaftarnya itu harus juga nomor 1. Ya kan? Karena ini pendaftar pertama, berarti nomor pendaftar di bagian belakang ini itu nanti harus nomor 1. Nah, sedangkan kita berada di baris kedua, nah agar nanti bernilai 1, ya agar bernilai 1 di sini, makanya kemudian dikurang 1. Jadi row dikurang 1. Oke, seperti ini. Ya. Row dikurang 1. Nah, berarti nanti Bapak Ibu, kalau ada pendaftar yang kedua, otomatis nanti masuk di baris ketiga ini. Nah, jadi kalau 3 dikurang 1, berarti nanti hasilnya adalah 2. Berarti nomor pendaftar di bagian belakang ini urutan yang kedua adalah nomor 2 nanti di sini. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Ya. Jadi konsepnya di situ. Ya, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian saya gabungkan ya dengan variabel dengan karakter yang lain atau huruf-huruf yang lain ya Bapak Ibu. Jadi sama dengan di Excel ya. Dengan menggunakan simbol dan itu untuk menggabungkan beberapa sel ya, menggabungkan beberapa karakter. Ya, simbol dan ini. Kemudian karakter ini harus diapit dengan tanda petik 2 di atas. Ya, tanda petik 2. Oke. Nanti Bapak Ibu script ini nanti akan kami sampaikan linknya di bagian deskripsi di YouTube ini, link untuk mendownloadnya Bapak Ibu. Ya, jadi script ini nanti akan kami masukkan di internet, kemudian nanti Bapak Ibu bisa melihatnya, alamat downloadnya, alamat URL-nya di bagian deskripsi Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita simpan ya. Setelah selesai semua ini kita simpan. Nah, kita kasih nama misalnya PPDB ya, proyeknya ya, misalnya PPDB. Kemudian oke. PDDB oke, enggak apa, sudah terlanjur, salah Bapak Ibu. Itu tidak berpengaruh, hanya penamaan saja. Kemudian saya masuk di pemicu ya. Pemicu. Nah, klik tambah pemicu. Oke. Di sini my function, tidak ada pilihan lain selain my function. Sini juga sama. Sumber acaranya spreadsheet ya. Tab spreadsheet kita pilih Bapak Ibu. Kemudian jenis acaranya pilih saat mengirim formulir ya. Saat mengirim formulir. Jadi pada saat dikirim formulir, script yang tadi itu bisa langsung jalan. Kemudian setelah notifikasi kegagalan, jadi kalau misalnya gagal bisa beritahu saya segera supaya kita bisa memantau Bapak Ibu bahwa ini salah nih. Oke, klik simpan. Nah, ini kemudian minta diizinkan juga. Tinggal kita klik emailnya, email yang membuat formulir. Jika muncul seperti ini Bapak Ibu, klik lanjutan. Nah, kemudian buka PDDB tidak aman ini seperti ini. Nah, bagian bawah ada izinkan. Oke, kita klik izinkan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sampai kemudian window ini menghilang. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu ini otomatis sudah muncul ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mengedit, tinggal klik ini. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengedit pemicunya, ya triggernya. Oke, tingkat error itu nanti ada muncul di sini berapa kali error tidak dijalankan misalnya perintah ini. Oke, selesai Bapak Ibu di sini. Tinggal sekarang kita akan menguji formulir kita. Apakah nanti otomatis masuk di bagian sini. Oke. Sekarang saya masuk di bagian template di sini dulu. Di bagian formulir. Mana formulir nih? Formulir. Oke, saya buka dulu Bapak Ibu ya. Ini kebetulan belum terbuka. Saya buka dulu. Nah, ini belum ada respon ya, masih 0 tanggapan. Nah, sekarang kita pilih kirim ya, kirim. Ini untuk mengambil link
URL pendaftarannya, URL Google Formulir ini. Ya, saya pilih salin. Oke. Kemudian saya buka satu situs untuk membuat short URL ya. Misalnya saya pakai apa nih? SID ya. SID. Enter. Nah, di bagian sini Bapak Ibu kita paste ya. Kita paste di sini. Kita paste, Ctrl V. Nah, kemudian ini sudah ada Bapak Ibu alamat pendeknya nih. Ini tadi kan alamat formulirnya yang panjang ini. Ini sudah ada alamat pendeknya. Kemudian Bapak Ibu ini bisa diganti ya. Ini kan apa ya? Tidak tertera bahwa ini adalah alamat pendaftaran, bisa diganti Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu klik ganti. Nah, kemudian ditulis di sini misalnya PPDB SMKN Sulbar Belajar ya. Contoh Bapak Ibu ya. Ini contoh SID-nya. Ya. Mudah-mudahan belum ada yang pakai, saya klik. Oke, mantap. Ini belum ada yang menggunakan. Oke, berarti kalau sudah ada yang menggunakan Bapak Ibu, maka nanti akan muncul pesan bahwa ini tidak bisa digunakan ya. Nah, ini belum digunakan, makanya kemudian berhasil. Nah, ini Bapak Ibu, inilah yang akan dibagi ke peserta didik kita. Oke, sekali lagi ini yang akan dibagi ke peserta didik kita. Oke, saya salin, copy untuk menguji ya formulir ini. Oke, saya masuk di sini Bapak Ibu. Oke. Saya paste alamat tadi. Nah, di sini saya isi misalnya NIS. Oke. Kemudian NIK, nama lengkap, misalnya Amirullah. Oh, sorry Bapak Ibu, ada lagi satu yang belum kayaknya nih. Atau sudah tadi ya? Kita lupa, kita cek dulu Bapak Ibu pemicunya. Untuk yang ini, yang out. Ini kan tadi nomor pendaftaran ya. Ini apa sudah dimasukkan atau belum ya? Kita cek dulu. Auto create, open. Tadi kan nomor pendaftaran kita ambil NIS ya, NIS kalau nggak salah tadi. Kita cek editnya di sini. Next. Nah, ini kan nomor pendaftaran nih, ini masih NIS. Ini kita ganti Bapak Ibu ya. Kita ganti dengan nomor pendaftaran nih, nomor pendaftaran ini. Bapak Ibu ya. Karena kita sudah memasukkan tadi nomor pendaftaran. Oke, saya lupa tadi. Langsung saja di save Bapak Ibu ya. Save. Saya running saja. Oke, kita close. Nah, sekarang kita coba masuk di sini untuk mengisi formulir ya. Ini dulu saya refresh dulu ya. Atau saya ulang tadi ini. Tinggalkan laman. Oke. Ya. Nik. Kemudian nama lengkap tadi Amirullah ya. Amirullah. Jenis kelamin laki-laki. Tempat lahir misalnya Majene. Tanggal 22 bulan 1 2000. Agama Islam. Alamat Jalan Kote nomor 10 Majene, Sulawesi Barat. Contoh ya Bapak Ibu. Email. Nah, ini email yang harus aktif ya, karena ini nanti akan dikirim ke apa ya, email yang akan menerima bukti pendaftaran. Siswa Sulbar belajar@gmail.com. Oke. Nomor WA berikutnya. Data sekolah NPSN,
Ya, nama sekolah misalnya SMPN 1 Sulbar Belajar Negeri. Alamat Jalan Panjang nomor 200 Majene, Sulawesi Barat. Oke. Tahun lulus 2020. Berikutnya nama orang tua Abdullah, pendidikan S3. Pekerjaan orang tua misalnya wirausaha. Nama orang tua, nomor HP-nya. Oke, kemudian berikutnya tambah file untuk dokumen SKL ya. Oke, Bapak Ibu pilih file ya, misalnya saya ambil Office 365 ini, open. Nah, kemudian setelah itu upload ya. Oke, ini sudah berhasil masuk. Kemudian klik pernyataan, terus kirim. Nah, sekarang Bapak Ibu ini sudah kita mengirim ya. Oke, coba kita cek gmail.com ya. Oke, ini saya ganti dengan siswa Sulbar Belajar. Oke, saya login sebagai siswa Sulbar Belajar tadi yang kita daftarkan di formulir. Ya, sembari kita cek itu Bapak Ibu. Nah, kita cek di sini di file Excel ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, sudah masuk tadi formulir yang daftar ini. Ya. Amirullah. Ya, ini Amirullah. Terus laki-laki. Jalan Kote sampai ke belakang sana. Ya. Nah, kemudian ini filenya sudah di merge dan sudah dikirim ke email ya. Nah, nomor pendaftarnya sudah dapat nomor 1 ini. Ya. Ini di belakang ini sesuai dengan yang tadi kita buat di script Google ya. Nah, dokumen sukses dibuat Bapak Ibu. Oke, kita cek emailnya. Nah, Bapak Ibu ini sudah ada masuk email ya. Terkirim tadi ya. Ini dia filenya Bapak Ibu. Nah, ini nomor 1 ya. Amirullah sesuai dengan yang tadi. Kemudian nah ini niche-nya, kemudian nick ini belakang sesuai dengan template yang tadi kita buat di pembuatan template ya. Kita pisahkan dengan garis miring. Jadi dalam satu baris ini bisa lebih dari satu bisa lebih daripada satu field ya. Oke, sampai ke bawah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi ini sudah masuk. Kita coba cek yang kedua kalinya. Kita cek dulu di bagian sini. Oke, sekarang kita cek apakah untuk pendaftar yang kedua dan seterusnya akan masuk ya. Kita cek lagi. Saya coba gunakan formulir ini saja, lanjut. Ya, saya paste di sini tadi alamatnya. Mudah-mudahan jaringan mendukung Bapak Ibu. NSN, NIK, nama lengkap. Sini misalnya Abdul Mujid ya, Abdul Mujid. Jenis kelamin laki-laki. Tempat lahir misalnya oke, Tinambung. Ya, ini contoh Bapak Ibu ya, misalnya tanggal 31 bulan 12 2000. Agama Islam, alamat
apa nih, Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Email siswa sulbarbelajar@gmail.com. Nomor WA berikutnya, PSN sekolah, nama sekolah SMPN 1 Tandung misalnya ya, negeri, alamat sekolah Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tahun lulus 2020. Berikutnya, nama orang tua misalnya Abdul Latif, pendidikan S3, pekerjaan orang tua ASN, nomor HP orang tua. Oke, berikutnya dokumen upload file. Oke, saya tidak download ya, upload dari ini, dari komputer. Saya gunakan yang sudah ada saja di dalam supaya cepat Bapak Ibu. Misalnya ini tadi, saya select. Ini hanya untuk dicoba saja Bapak Ibu ya. Pernyataan kirim. Oke, ini sudah. Sekarang kita cek ya di bagian sini. Ini sudah ada nomor 2 Bapak Ibu ya, nomor 2 pendaftaran. Nah, ini sudah terbuat, sudah digabung ya, dibuat mergernya dan kirim ke email. Kita cek emailnya. Jadi butuh berapa detik untuk mengirim, tergantung sebenarnya koneksi Bapak Ibu ya, koneksi internet ini mengkritnya. Kita cek mana nih, sini tadi ya. Nah, ini ada masuk ini pesan baru. Oke, kita baca pesan yang paling terakhir 0 menit yang lalu ini. Kita cek Abdul Mujid ya. Ini Abdul Mujid nomor 2. Oke, pekerjaan orang tua PNS atau ASN, HP dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, saya kira ini ya panduan membuat formulir PPDB online, kemudian sekaligus mendapat nomor pendaftaran otomatis, plus bukti pendaftaran itu terkirim secara otomatis pula ke email yang digunakan mendaftar. Oke, jadi email yang dimasukkan itu harus aktif agar mendapatkan email balasan. Oke, demikian Bapak Ibu, semoga sukses dalam pembuatan formulir ini. Jikalau ada permasalahan silakan disampaikan di bagian channelnya kami di YouTube-nya, di bagian deskripsi silakan dibalas di situ Bapak Ibu sekalian. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di tutorial yang lain Bapak Ibu sekalian.